besoknya mau pulang itu kan ada yang menjaga. Aku sempat ngobrol, Pak, emang di sini sering diliatin. Ya banyak Mas. Nah gitu toh, makanya aku nggak ngerti kan banyak Mas. Oh, kenapa tuh Mas lebih diliatin? Semalam ya sama anak-anak gitu. Apa? Aku nyebutin lah, aku ceritain sini. Oh itu, gak apa-apa Mas, itu sering nampakin di sini kok. Itu sudah biasa. Tapi lainnya itu masih ada. Oke, balik lagi di Mystery. Bercerita tentang sesuatu yang misteri, sesuatu yang menyeramkan, dan sesuatu yang membingungkan. Tapi juga menyenangkan, menghibur. Seperti biasa, sama saya Lintar Beretta dan Terati. juga Saya Denny dan Hengki. terakhir Dodi. Oke. Seperti biasa, kita kumpul-kumpul bercerita tentang pengalaman pribadi. Ya. Juga mungkin ada dari teman diceritakan ke kita. Tapi di sini kita harus real ya, jujur ya. Karena apa yang kita suguhkan buat kayak umum buat misterius itu nggak ada yang namanya settingan, nggak ada yang namanya cerita bohongan. Ini real. Terlebih ini cerita pribadinya masing-masing. Ya. Oke, tema kali ini adalah rumah ya. Tempat. Bangunan. Oh, bangunan ya. Ya, Bangunan angker. Jeng. Tapi gini ya, bisa juga kalau misalnya misterius itu pengen ngirim cerita, ya kan, pengalaman pribadi atau mungkin dia pernah dengar cerita dari temannya, bisa kirim email ke situ ya, ke mana? Ke bawah ya, oke. Yaitu Iya betul, mystery.punyacerita@gmail.com. yes, betul. Ya. Oke. Siapa nih memulai? Mas Rudi ya pojok dulu deh. Yuk. Aku. Om Pimpa. Om Pampi. Jadi kalau cerita bangunan angker itu dulu pernah waktu SMP itu ada kegiatan retret. Itu di daerah Ambarawa, tahu lah, bangunan pinggir jalan raya Ambarawa. Bangunan pinggir jalan. Bangunan Gajah Salib Putih Untuk retret. Oh, dekat gereja itu. Ya di situlah. Oh, di situ ya. Itulah satu kawasan. Iya. Jadi biasanya kalau retret itu kan malam tengah malam tuh ada acara apa namanya sangsan Renungan malam. Satu malam. Satu dulu. Ceritaan malam. Kita satu tiga kelas SMP, 3 kelas Abi dan C. Dikit amat. Kita itu sampai E. Kita sampai E. Ya, besok nambah. Nah habis acara malam itu kan kita kumpul di luar lah, termasuk aku, ya salah teman-teman istilahnya kayak geng lah. Nah habis ini Komplotan ya. terus yang lainnya tuh kan pada masuk ke kamar jam 12 malam, hampir setengah 1 pada masuk kamar. Kebetulan ruangannya itu di depannya tuh ada tempat duduk, terus ke kanan itu ada tangga sedikit, terus masuk kamar cewek. Guru juga udah masuk kamar. Kita lagi ngobrol-ngobrol gitu kan, kita mikirnya kan tuh mau lulusan SMP kan, kita ngobrol malam gitu kan, sekitar jam 1 malam. Aku ngelihat, bukan cuma aku sih, aku sama anak ngelihat tuh dari pintu itu ada orang yang ngintip, tapi cewek, kelihatan cewek, rambutnya panjang. Pucat gak? Kan enggak Paruh. Kan lagi. Jadi kan karena jaraknya kan nggak terlalu jauh tapi nggak terlalu dekat. Sedang. Nah dan itu malam. Nah lampu itu juga mati. Lampu koridor itu kan juga mati kan. Jadi nggak tahu. Siapa yang kirain teman. Nah, Tapi yang lihat banyak orang. ada nggak cuma satu orang. Tapi nggak semuanya. Tapi nggak cuma satu orang. Iya, beberapa orang. Oh itu paling teman kali, cewek kali. Malam tuh kamar cewek kan. Udah masuk habis itu udah terus kita ngobrol lagi, dia ngintip lagi nggak dari malam dia ngintip lagi. Siapa tuh? Karena kita ngobrol juga sama cewek kan, di situ ada cewek juga. Kita ngomong udah cari tuh suruh tidur kali, kalau mungkin teman satu kamarnya kali ya. Enggak, memang kamar itu dikembali juga. Iya, cewek sama cewek itu khusus cewek mau cewek. Enggak, kita yang teman sekamar tuh pada nongkrong situ, jadi nggak ada yang beda kamar. Udah kita ngobrol udah, terus dia bilang lagi kan, oh mungkin lagi nyari orang kali, nyari siapa lah.
Tahu tiga kalinya dia ngintip lagi. Jadi penasaran siapa sih nih? Kita samperin, kita lari dan benar-benar lari untuk nyamperin itu siapa. Oh, cepetan gitu itu ya. ya. Kita benar lari karena kita lari. Rombongan. Nah, kita lari rombongan, kayak cowok-cowok lari. Ya kan hilang lagi. Begitu kita lari kan kita nggak kelihatan kayak itu cuma kelihatannya lurus kan. Lurus. Kan? Begitu kita lari, nah pintunya kan ketutup ternyata. Jadi Oh. pintunya itu tuh ketutup. Jadi waktu ada cewek yang lihat itu tuh dia masuk lagi. Itu di pintu yang ditutup. Tertutup. Berarti sebenarnya logikanya itu nembus ya. Iya. Nembus ya wajahnya itu Kayaknya, nembus pintu ya. Dan kita ketok-ketok kan. Kita ketok-ketok. Sampai itu kan juga kamarnya kan di depan sih. Kamar di depan koridor. Di dalam kan ada kamar lagi yang cewek-cewek. Kita ketok buru pada keluar kan buru-buru. Kenapa? Kita mau nyari ada tadi yang itu siapa ya? Enggak ada. Kita tanyain loh, pertama kita tanyain, yang itu siapa? Cirinya? Cewek rambut panjang, kan dia kelihatan separuh gitu. Iya. Dia separuh gitu. Itu ini aja. Separuh. Oh, teman. Padahal sana kan biksu semua ya. Nah, satunya biksu. Satunya biksu. kita mau Kan rambutnya panjang. Enggak ada, soalnya biksu semua. nah, itulah itu yang harus Itu di daerah Semarang ya, kabupaten ya? kabupaten. Daerah Ambarawa. Tahu lah di pinggir jalan. Iya. Betul. Padahal kan pinggir jalan ramai kan ya. Rame. Dan kita di dalam pun juga dengar kok ada motor. Iya. Masih kedengaran. Dengar. Tapi kondisinya di jalan berbeda. Beda sekali. Nah, terus ada ini nggak apa namanya urban legend atau mitos yang beredar di tempat itu bahwa ini tuh siapa? Gitu. Kalau itu aku kurang tahu ya, maksudnya untuk perbedaannya Sempat tanya berarti yang enggak, karena aku waktu berarti besoknya mau pulang itu kan ada yang menjaga. Ya kan? Aku sempat ngobrol, Pak, emang di sini sering diliatin. Ya banyak mas. Nah gitu toh, makanya aku nggak ngerti kan, banyak mas. Oh, kenapa tuh mas bagus diliatin? Semalam dia sama anak-anak gitu. Apa? Aku nyebutin lah, aku ceritain. Oh gitu, nggak apa-apa mas, itu sering nampakin di sini kok. Jadi sudah biasa. Itu sudah biasa. Tapi lainnya itu masih ada gitu. Cuma yang sering. mungkin aku beruntung ya kalau itu ya. Saya beruntung nggak yang lainnya gitu loh. Tapi yang lainnya ada sih katanya juga. Yang lebih menyeramkan. Macam-macam. Di kamar mandi itu katanya kamar mandinya juga ada koci di situ. Kamar mandi sama. Gede ya? Jadi lorong Panjang kanan ya. kiri kamar mandi itu. Oh iya. Pintu. Oh. Jadi kalau mau ngintip dia tinggal naik ke atas, Iya. kita jalan di atas terus. 2 jam 3 tuh men. Ya oke, gitu ya ceritanya Mas Dodi ya. Diliatin sama wanita ketika lagi ada kegiatan di acara retret ya. Itu tahun berapa mas kira-kira mas? 97. Wah, sekali ada ya? Ada puas sekali ya? Pas SMA ya? Hah? SMA. Terus 97 lulus SMA kayaknya. Terus apa? Masa sih Min? Oh, kaget gue. Hampir aku cungkem loh. Gue sungkem loh men. Oke Mas Mengki, ada apa nih? Cerita apa nih? Kalau cerita ini ya ini pengalaman pribadi juga sih. Oke. Banana? Oh, main gestur. Perkemahan gitu. Perkemahan. Apple? Sebenarnya itu di miliknya TNI. Oh, Bintar, daerah Bintar. Namanya Bintar. Starfruit. Itu Tambah bingung dia. Minggu. nah, kejadian itu saya sendiri Lagi cerita lo nih. Lagi cerita ini. Lagi cerita. Kalian udah bener loh. Minggu. bulan maksudnya. Jadi itu pengalaman. Jadi waktu itu kegiatan sudah selesai sih waktu itu kegiatan untuk pagi sampai sore sudah selesai. Sudah selesai untuk ya, saya sama teman-teman bergitaran di lapangan itu orang itu entah kenapa kayak saya diminat tidur ya. Oke. Tidur nggak tahunya ditinggal. Oh, jahil teman-teman. Itu masuk itu termasuk Iya. bisa. Saya lakukan itu dengan penuh hati gitu. Karena udah tahu buat cerita ya. Terus. Jadi setelah itu
meninggal kan kebangun jadi terbangun kayak mendengar baris anak-anak baris Suara sepatunya ya? suara sepatunya kan itu di lapangan gitu. Jadi di lapangan terus ini ada kayak bot kecil tapi ini ada cor-corannya dan dia di situ ya ada suara itu juga. Kita cuma batin gini jam segini itu siapa tau yang Baris. kumpul terus baris siapa tau kurang bagian kan. Itu biasanya Mas Arif ya nyuruh ngumpul. Korban soalnya. Oh, iya. Jadi itu saya mata itu lihat tentara baris Pakaiannya apa? Belanda kah? Jepang? cepat. Jepang. Jadi pakaian tentara komplit. Komplit dengan baretnya. Nah itu barisnya tidak tahu kemana. Plus kepalanya tidak tahu. Kepalanya. Gak ada kepala. Berarti Nggak ada oke Senjata? badan aja. Senjata nggak? Senjata. Senjata komplit pokoknya. Tentara Tidak ada topinya. nggak ada tanpa kepala. Itu ada mungkin ada tiga barisan. Oke. Tiga barisan itu waktu itu saya mau lari tidak bisa, mau ngomong tidak bisa, mau minta tolong ya tidak bisa. Oke. Gara-gara itu tinggal itu kan. Ya. Oke mas. Jadi itu Iya. terus setelah 3 putaran itu hilang. Terus 3 putaran hilang. Baru saya bisa. Itu pada saat kejadian itu, sorry, tentaranya itu hanya ada derap suara sepatu aja atau ada Visual mas saya nggak? lihat. Oke. Artinya nggak bersuara apa-apa. Enggak. Nggak ada, karena nggak ada kepala itu ya. Nggak ada. Suara sepatu. Cuman baris suaranya itu. Baris itu. Baris. Terus lapangan 3 kali. Oke. Dan saya lihat itu sepi mas. Nggak ada orang yang keluar, nggak ada. Lah, kok di mana? Nggak mungkin tidur. Ya, di kesempatan ini saya juga sekaligus minta maaf ya. Karena waktu itu meninggalkanmu sendirian. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu bagus. Nah itu. Oh, jadi ceritain. Tapi mungkin kalau udah ditinggalkan sampean itu mungkin masa nggak ada pengalaman. Oh, iya. Betul. Ya. Itu di dada sendiri. Mungkin Itu- Mas Denny juga pernah alami juga di sana ya. Iya. Oke. Ada lain? Mungkin ada. Sementara itu dulu. Oke. Bener nanti. Udah rapi. Nah, itu. Kalau saya ini kan dulu pernah tuh kalau kita lagi pertandingan karate itu kita pernah pertama di Jepara itu belakangnya itu pantai. Jadi kayak mes kuno gitu loh mas, betul-betul gedung kuno. Gede ya gitu. Gede. Oh itu pas gak suku. Enggak mau pertandingan. Oh komite. Terus malam-malam jam 2 itu ada anak kecil belakangnya itu pada betul-betul sih kayak batu-batuan pantai gitu. Terus tanah kosong gitu kan. Jam 2 malam ada yang dengar oke, cah cilik kok jam loro kok pelayan yang pantai katanya gitu. Intinya gitu pokoknya. Terus ditengoklah jendela kosong, Berarti suara doang ya? suara Tapi suara anak kecil ngapain? anak kecil main lari-larian. Masa jam 2 di Nggak, hari maksudnya loh. Tahu itu anak kecil dari suaranya? Suaranya Teriak-teriak gitu. lari-larian kayak bercanda gitu. Suaranya kayak 1 orang atau 2 orang. Kayak rame-rame. Banyak biasanya. Kayak rame-rame. Nah, bisa jadi itu ada perkampungan gaib. Bisa jadi loh, karena kan Karena betul-betul kosong. bener kosong lahan. Langsung pantai. Kosong, bisa jadi. Dan mereka Dan memang lagi gedungnya main. gedung kuno sih gelap. terus dari apa namanya cerita orang-orang sekitar Tadi kayak ini waktu itu. apa tuh? Katanya biasa. Sedangkan kita kan tamu saat itu. Itu Dan daerah kota mana? lain. Jadi Di, tidak biasa. aku kurang paham tempatnya ya, di tepatnya di mana. Oh, Jawa Tengah? Jawa Tengah, di Jepara. Oh Jepara. Jepara. Itu mes, betul-betul mes tinggi, ke kamar-kamar gitu. Terus kan biasa, walaupun ada kamar kan kalau Ada namanya rame-rame mesti milihnya tidurnya di kayak ada ruangan terbuka gitu kan. Nah, pada di situ. Ini kedengeran ya? Terus kedengeran.
Dan yang kedengeran nggak cuma satu orang. Iya. Terus pada nyari sumber suara itu. Ya dari waktu itu sih aku belum datang ya itu. Waktu datang dapat cerita gitu. Terus ada temenku memang yang waktu itu lagi mungkin kurang fit apa gimana. Cewek. Atau mungkin lagi M juga bisa. Kayaknya sih enggak. Enggak. Tapi memang lagi kurang fit. Ya seperti Minum itu mendapat seperti itulah. Sponsornya. Mendapat seperti itulah akhirnya. Yeah. Terus ada lagi waktu itu kita mau Porprov di Purwokerto. Kebetulan dari tim Semarang itu memang nggak gabung sama cabur lain. Kita sewa villa sendiri kan. Latihnya ada punya teman punya villa. Ada salah satu atlet yang bareng sama saya. Dia sebelumnya ikut acara sekolah. Terus kesurupan. Selang beberapa hari kan kita berangkat. Itu villanya di daerah Batu Raden. Purwokerto. Itu memang jarinya sih kosong, jarang ditempati. Kita tempati. Kita dikasih, udahlah pakai sini aja, nggak usah gabung sana kejauhan karena jarak dari itunya, lokasinya pertandingan itu jauh. Dan si anak itu katanya di belakang villa itu kan ada kolam renang, ada kayak apa sih saung ya. Gazebo. Ada cewek lagi duduk pakai rok putih panjang gitu rambutnya, dia lagi duduk kakinya lagi ngayun-ngayun. Tadinya dia diem aja, terus tiba-tiba nubruk ke aku mas, nubruk ke aku, apa? Kamu lihat itu udah, malah nyuruh aku lihat, udah masuk aja lah. Tapi kamu nggak sempat lihat, nggak? Aku nggak berani lihat waktu itu, cuman kamarku itu memang arahnya ke situ kebetulan. Rasanya tuh panas banget. Iya. Jadi sampai aku tidur tuh jendela tak buka semua. Tapi yang enggak, karena mungkin anaknya itu memang lagi sensitif apa gimana ya mas. Jadi dia ngeliat, sedangkan yang lain itu enggak gitu. Yang gitu. Kalau panas tuh biasanya penuh, ya kan? Maksudnya bukan penuh dari bangsa manusianya, tapi dari merekanya. Karena memang kamar yang buat aku tidur itu kebetulan yang berani ya memang dua orang, aku sama temenku satu lagi kan. Cuman itu aja sih, memang ngajunya itu ke sana. Yeah. 2 orang tok itu yang di kamar itu. Aku sama temenku ya satu, tapi bukan anak yang itu agak ke sini enggak jendela, enggak ada jendelanya dia, yang ada jendela ngadep ke lokasi yang katanya dia lihat itu, yang tak tempatin itu rasanya panasnya masya Allah, sampai aku buka itu. Janganlah. Biasanya itu kan kalau joget-joget. Kalau kita panas, kita gerah, kita sumuk itu kan kita ngeligo. Biasanya loh, kalau aku loh. Kamu aja. Yang lain janganlah. Iya. Baju masih pakai kaos. Iya. Ya itu di daerah Purwokerto arah ke Batu Raden. Tapi memang jalanannya sepi sih itu. Arah vilanya itu. Jalan villanya itu udah sepi karena naik itu kan Batu Raden. Apalagi itu kan kosong ya. Kosong. Maksudnya sehari-hari nggak ada yang menempati gitu kan? Nggak ada. Paling dibersihin. Kalau yang bersihin sih ada. Villa seringnya gitu ya. Maksudnya villa kan sering kosong kan. Iya. Kan sesuai dengan pesanan. Iya. Tapi aku penasarannya gini loh, kenapa bangunan? Ini nggak tahu ya, ini asumsiku aja. Kenapa bangunan yang antara ini sama-sama baru misalnya nih, yang ditempati dan yang tidak ditempati itu mudah rusak, lebih gampang rusak yang tidak ditempati. Lebih mudah lapuk, lebih berembun, berkarat dan kenapa ya? Kalau menurutku mungkin karena sirkulasi udaranya kali ya. Yang bisa menyebabkan material di sana itu lebih cepat rusak. Ya. Mungkin beda lagi. Aku nggak ngerti ya kalau ternyata. Ya makanya aku juga tanya. Kayak ini dulu, rumah ini dulu hampir 2 tahun kosong. Untungnya jati ya, jadi is okay. Tapi suasana pas masuk tuh udah pengap banget dan terasa banget itu isinya banyak banget. Ini pernah kosong 2 tahun. Ya, oh ini belakang ini ya. Belakang ini pernah kosong 2 tahun. Dan ketika aku mencoba untuk stay di sini,
karena saudara nggak ada yang berani, aku coba memberanikan diri, aku coba stay di sini, aku buka nih Sendiri tuh. kalau yang namanya serang laba-laba is oke lah ya, satu hal yang normal ya. Tapi itu rasanya lu kalau nggak mental lu nggak baja nggak bakal berani masuk situ. 2 tahun kosong nggak ada siapa Sendirian ya? sendirian gue sendirian gitu. Gue buka gue lihat sarang laba-laba, wah itu udah satu hal yang normal lah. Ini nggak enak banget nih suasananya. Nggak enak Sarang banget. yuk. Sang Bio. Nah kayak gitu. Oh, menurut gue gitu sih. Mungkin karena sirkulasi udaranya tidak bagus ya. Itu mungkin kalau bukan bangunan jati mungkin udah rusak. Ya, aku percaya itu. Karena aku kadang-kadang juga memperhatikan sama-sama rumah baru, yang satu ditempati kayak perumahan itu kan sekali bangunan banyak gitu kan. Ada yang tempati, ada yang enggak. Nah yang ditempatin itu lebih terawat, maksudnya lebih awet gitu loh. Lebih awet. Nah yang nggak ditempatin itu lebih mudah, kayak ada sarang apa? Sang Bio. Sarang hiu, rayapnya atau mungkin dia lebih lapuk itunya, lebih lembab temboknya. Ya, betul. Oke, ada lagi Mbak Rati? Clear. Kembali ke Mas. Oke, aku ya. Ngomongin tadi bercerita tentang pantai. Tadi kamu apa? Sebut ya pantai? Ini villa pantai. Villa sama pantai. Oke, ini kalau ngomongin tentang pantai, ini aku pernah kejadian kira-kira tahun 2000 waktu aku di Gatra. Karena aku dapat tugas untuk liputan, dipanggil sama Dinas Pariwisata Kota Semarang untuk liputan. Jadi waktu itu ada beberapa kota, salah satunya di Pekalongan, Tegal tuh Guci berarti ya. Itu ya. Guci. Nah, satu lagi ini ada namanya Pantai Semarang. Jadi tugas kami itu para blogger dan wartawan diminta sama Dinas Pariwisata untuk memblow up tempat wisata yang belum termaksimalkan, belum populer. Ya, belum populer. Nah, itu kami dapat tugas itu dari blogger dari Jakarta, Surabaya, Jawa Timur kumpul, termasuk Semarang, diwakili sama aku. Perjalanan naik bis. Oke, ini masih aman-aman saja. Udah sampai lokasi, ternyata pantai pulau Semarang itu agak jauh dan harus melewati hutan bakau. Apa sih namanya? Yang ini? Ya, enggak abrasi. Bakau. Oke. Dan naik kapal kecil untuk menuju pulau tersebut. Oke. Karena agak jauh aja perjalanan panjang banget nih. Oke. Ternyata kami itu ditinggal sama kapal. Kalau udah sampai, ada 2 kapal, terus ditinggal. Nanti dijemput lagi. Nah, namanya vlogger ya, ketika dia bikin konten di venue atau di lokasi tersebut, mereka antusias dan disambut juga sama warga. Dan yang unik di sana tuh di tengah pulau itu, pulau nggak terlalu besar sih, ada sumur. Sumur itu air tawar, Mas. Airnya tawar. Itu yang membuat ciri khas pulau itu adalah di sini ada sumur dan airnya tawar. Harusnya asin ya? Harus asin. Nah, di situ kami disambut yang benar-benar bikinin stage, bikin panggung, kasih tarian lah. Oke, ternyata itu sudah ditungguin sama nelayan, sama penjaga ini loh yang antar jemput. Nah, pokoknya jangan lebihin dari jam 5:30. Udah diwanti-wanti, pokoknya jangan nanti lebih dari 5:30 ya. Udah kasih tahu duluan ya? Udah kasih tahu duluan. Nah, oke, ternyata karena kasihkan kami telat. Itu mau masuk udah di 5:30 lebih. Kami jalan jauh nih. Itu ternyata sampai di perahu tersebut marah-marah. Ini apanya? Nelayannya ya, drivernya lah ya. Kenapa lama sekali gitu? Nggak boleh dari jam segini gitu. Kami nggak punya pikiran negatif apa-apa nih gitu. Perjalanan tuh dikelilingi nyamuk laut itu loh, yang besar-besar tuh loh. Kapalnya itu jalannya lambat nih minta ampun. Menang suara daripada kecepatan. Cuma tek gitu. Lama itu dan ombaknya udah mulai besar. Nah, ini yang agak menyeramkan. Jadi gini. Saya minjem ini. Oke, jadi gini. Ini perahu nelayan. Jadi di sini driver atau nakodanya di sini tertutup, ada atap. Kami kumpul di sini semua. Nah, oke. Karena nelayan nakoda udah ngomong gini, kenapa nggak? Pokoknya maksimal sampai jam 5:30.
harus udah di kapal Kenapa nih. lebih dari setengah? Ini mau maghrib nih, udah mau maghrib deh. Jalan nih, kita menuju ke hutan bakau ya. Bener. Nah udah karena itu hutan bakau itu udah rimbun, jadi kayak masuk ke lereng-lerengnya gitu sih. Nah masuk, itu udah gelap. Itu nggak ada, cuma ngandelin feeling dari nakoda. Nah nggak boleh pakai cahaya, karena ada beberapa teman vlogger dan blogger itu pakai cahaya, termasuk aku. Itu ikan pada naik ke atas. Oh. Nah, karena suka dengan cahaya, ikan pada naik ke atas. Pada naik gitu, makanya. Nah, ada yang unik nih. Temanku paling belakang tuh cewek, cowok, cewek nih. Nah, yang cowok nih ngeliat ke belakang kayak gini nih, ke belakang perahu. Itu ada kayak kain, nah ngikutin, itu bentuk gelombang. Nah, iya muter gini. Nah, temanku pikir gini ya, ini kok gelombang putarannya kok nggak beda gitu, nggak berbunyi gitu. Kok kayak ini, kayak kain tuh loh, kain tikar atau apa gitu, muter-muter gini. Terus melebar. Terus diliatin, ya apaan tuh? Ada diem. Karena dia orang takut banget ya. Udah deh, diem. Nggak usah ngomong apa-apa, dia nggak berani ngeliat gitu ya. Terus udah kayak gitu, gini apa namanya, teman yang cewek tuh lagi ketawa-tawa gitu ya. Itu driver nakoda tuh udah marah-marah tuh. Terus nengok kayak gini nih yang cewek. Diliatin. Ih, itu apa nih? Itu apaan depan? Itu ngeliat. Dia teriak. Nah, dari kesini semua pada panik, termasuk teman gue tuh yang cowok. Pada kesini. Perahu begini. Perahu gini. Itu apaan itu tuh? Nah, kok dia ngomongin udah diem, udah tenang gitu aja. Udah kan pada tenang nih, udah takutan nih, temanku udah pindah ke depan nih. Gitu akhirnya di tengah jalan perahunya mati lagi. Nyangkut grek gitu. Buset tuh semakin panik gitu. Bener-bener panik gitu. Nyangkut akarnya itu. Itu cuma satu perahu aja. Satu perahu karena yang lain udah duluan, Mas. Perahu kami itu yang belakang Paling terlambat ya, Jadi, paling telat ya. gitu. Nah, aku yang nggak tahu ada sesuatu yang ngikutin itu, aku tenang aja gitu. Tenang aja, gue cuma ngomongin bisa tuh kayak di Vietnam gitu aja, di film Rainbow gitu. Di film Rainbow 1 kayak gini gitu, ngomong kayak gitu aja. Temanku udah, iya mas gitu. Iya, ya, setelah berhenti itu masa mati. Kan nyalain lagi nih berulang-ulang, akhirnya jalan set dah sampai hotel dah. Baru Selamat teman ya. gue. Dan ternyata ada hantu yang modelnya seperti itu. Ada hantu yang sering narik itu biasanya di danau, di sungai. Pernah mungkin tahu ya Mas Franky ya? Itu bentuknya kayak tikar atau cemburu, Kayak pusaran. nah kayak pusaran. Itu bener. Dan itu pernah kejadian ada di Jepang pun sama. Jepang kan kuat juga tuh ya bisnis kayak gitu. Kalau Ya? di sini dirawat ini. Oh iya ada ya Mas ya. Nah, bentuknya kayak tikar atau apa sih Mas kayak gitu? Ya kain Kayak kain ya? gitu loh. Kayak selendang. Kain selendang. Dan itu pantesan. Nah kuda itu bilang jangan lebih dari 5:30 gitu. Karena ada itu. Ada itu gitu loh. Dia udah tahu, udah feeling. Sama di rawa pening sama. Gitu Jadi ya. tidak boleh lebih dari jam 5. Oh, jam 5. Ya. Untuk para pemancing, biasanya kan di sana mancing kan, jadi tidak boleh. Karena sama. Sempat ada yang hilang kan. Oh iya, banyak itu. Banyak bener. Kalau dari cerita dulu di Setu di Bogor tuh ya sama. Ada orang cebur, dia gara-gara narik teratai itu. Kan bagus tuh naik teratai, ditarik itu. Dia lagi gini nih. Ditarik dan kegulung. Padahal ada saksi mata. Ada saksi mata, orang udah tahu. Mereka juga gak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Itu pas kalau di Bandung namanya Jawa Barat getek tuh namanya. Tuh. Dan malam itu kami kan di hotel nih. Di hotel di daerah Tegal. Itu satu hotel tuh emang kami booking semua, Mas. Kami booking semua. Aku tidur sama temanku yang vlogger dari Jakarta itu. AC kan kecok banget nih. Kok dia ngerasa kepanasan gitu. Mas panas banget mas bilang kayak gitu. Sampai dia ini apa namanya buka selimutnya. Aku kedinginan ya, aku kedinginan. Terus dia ngomong gini ya,
dia nggak bisa tidur ya. Terus aku tidur, masih setengah tidur tuh mikir gini ya, berisik banget di luar, berisik banget. Masa ada anak-anak pada lari gitu, anak-anak pada lari, berisik banget sih ini anak-anak pada lari-lari. Ya. Oke, bangun pagi, kami sarapan mas. Kami sarapan. Anak-anak tuh maksudnya anak kecil atau? Anak kecil. Udah, kami sarapan. Temanku tuh feelingnya kuat banget sih, Mas Arsi itu ngomong gini, Mas Intar, kamu denger nggak sih tadi malam ada suara anak kecil pada lari? Iya, dengar. Emang kamu nggak ngerasa? Enggak. Tapi kamu dengar? Mas, hotel kita booking tuh nggak ada ini loh mas, nggak ada anak kecil loh mas. Langsung mikir gini, oh iya, bener juga ya. Itu siapa ya?